Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya, salam, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship malam hari ini. Tema yang akan kita bahas malam hari ini yaitu temanya adalah ditentukan dari semula. Ya, ini temanya ditentukan dari semula. Oke, Saudara. Ya. Satu tema yang luar biasa. Seperti lagu yang terakhir tadi, yang tadi kita naikkan juga tentang Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan, ya, ditentukan dari semula, kurang lebih hampir mirip lagunya itu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan melihat ya tentang materi kita malam hari ini. Ya, ditentukan dari semula. Ada satu pertanyaan begini, Saudara, ya. Mengapa ya Tuhan atau Allah itu suka ikut campur? Ya, kenapa Allah itu suka ikut campur dalam kehidupan manusia? Ya, itu kenapa? Nah, itu istilah atau bahasanya anak-anak milenial itu kan kepo gitu. Ya. Nah, kenapa Allah itu kok kepo gitu ya? Nah, ikut-ikut campur gitu. Ya sudahlah, Allah itu bagiannya di alam roh, kita di alam materi ini, Tuhan atau Allah itu lihat aja lah gitu ya. Nggak usah ikut-ikut campur dalam kehidupan manusia ini. Nah, saudara, ternyata kalau kita lihat kenapa dia suka ikut campur, alasannya adalah salah satu ayat hafalan yang banyak orang sudah menghafalkannya adalah, ya, ini ada di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saya percaya sebagai orang Kristen banyak yang sudah tahu tentang ayat ini. Roma 8 ayat 28. Kita baca dulu ya sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini menjadi ayat favorit bagi setiap orang percaya. Dan ini juga merupakan jurus ampuh yang sering diberikan atau dipaparkan untuk nasihat bagi orang-orang yang datang kepada hamba Tuhan. Ya, lalu dalam masalah yang diceritakan semuanya itu nanti biasanya nih banyak hamba-hamba Tuhan yang mengutip ayat ini sebagai ayat penghiburan. Ya, tahu nggak Bapak Ibu Saudara, tahu nggak ya bahwa ada firman yang mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, intinya gimana? Apapun yang kamu alami, apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini mungkin kelihatannya nggak enak. Bagi masalah besar sebesar apapun juga, ya, seperti gelombang yang hampir menenggelamkan dalam kehidupan Anda sekalipun, jangan gentar. Tahu nggak? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Lalu dijawab, kebaikan. Ya, kalau udah tahu nanti semuanya akan baik, udah nggak usah nangis, nggak usah mewek, nggak usah sedih, ya, nggak usah marah. Nah, nanti pokoknya kalau udah selesai, pokoknya nanti kamu lihat semuanya nanti akan baik kan? Siapa yang pernah dinasihati begitu sama hamba Tuhan, entah itu pendeta Anda, entah itu senior Anda, entah itu leader Anda gitu ya, atau orang tua Anda, atau kakak pembina rohani Anda. Nah, saudara, biasanya kita kalau udah dinasihati seperti itu, kita nggak bisa membantah ya. Ya, ya walaupun berat, ya aku percaya nanti pasti ujung-ujungnya akan baik. Nah, saudara, tapi ayat ini sebenarnya tidak berhenti di situ. Kalau Anda lihat ya, tidak hanya mendatangkan kebaikan, tapi ada syaratnya. Ya, siapa ya yang akan mengalami kebaikan di mana Allah turut bekerja dalam segala perkara?
Dikatakan di sini ada kata bagi, ya. Bagi. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Saudara, kadang-kadang dalam menghadapi kesulitan hidup, ya, sebenarnya yang bikin masalah kan bukan Tuhan, betul? Yang bikin masalah itu kan kadang-kadang manusia. Orang di sekitar kita, entah itu sahabat kita, teman kita, orang lain, tetangga kita, dan sebagainya, ya, atau pendeta kita. Gitu. Tapi anehnya manusia ini, ya, yang bikin persoalan mengganggu dalam kehidupan Anda manusia, ya, ujung-ujungnya, ya, Anda mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau biarkan itu semua terjadi dalam kehidupanku ini? Nah, ketika Anda sudah mulai komplain seperti itu, apa yang terjadi, saudara? Nah, disinilah, saudara, kuncinya. Tadi, Allah turut bekerja sama, ya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Perhatikan, ya, ketika kita mulai curiga, ketika kita mulai komplain dengan Tuhan, apa yang kurang? Kasihmu kepada Tuhan. Nggak sedikit orang menjadi kecewa, menjadi pahit dengan Tuhan. Lalu menyalahkan Tuhan. Ada orang sampai pahit, ya, mengatakan atau memberitahu pada kami bahwa kayaknya Tuhan itu ya nggak adil, ya. Tuhan itu wah, pokoknya Tuhan disalahkan seperti itu. Sampai karena dia terus menyalahkan Tuhan, akhirnya saya bilang begini sama mereka, Bu atau Pak, ya. Kalau ibu atau bapak ini memandang Tuhan itu salah, ya sudah ampuni saja Tuhan. Ampuni saja Tuhan. Ketika saya bilang seperti itu, dia sepertinya tersentak, saudara, ya. Hah? Saya mengampuni Tuhan? Bukankah Tuhan yang harus mengampuni saya? Ya, nah, Pak, nggak bisa. Saya nggak bisa mengampuni Tuhan. Justru saya ini yang harus diampuni oleh Tuhan. Oke, kalau Anda mulai memahami seperti ini, artinya apa? Tuhan nggak pernah salah, betul? Dengan kamu menyalahkan Tuhan seperti itu, harusnya kamu mengampuni Tuhan seperti itu. Nah, setelah itu dia mulai sadar. Oh iya ya, kenapa dalam hidup ini saya selalu menyalahkan Tuhan? Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ya, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, kadang-kadang saya cek dalam kehidupan orang yang bermasalah itu, apakah hatinya mulai kurang dalam mengasihi Tuhan atau enggak? Jadi apa yang harus saya pulihkan? Apa yang harus saya lakukan kepada mereka? Bukan menengking menyelesaikan masalahnya lebih dahulu. Yang saya bereskan adalah hatinya dulu, ya, hatinya dulu. Hati yang bagaimana? Bu, Pak, Bapak harus lebih mengasihi Tuhan lagi. Percaya Tuhan ada dalam setiap peristiwa itu. Oh gitu ya Pak, terima kasih. Lalu saya mulai dorong untuk terus memuji dan berpikir bahwa Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan mereka, ya. Nah, dalam materi kita Anda lihat di sini, ya. Ini dikatakan begini. Nah, bila mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan tak berdaya, menolak atau mengelak bahaya, ujung-ujungnya mereka memegang ayat di atas sebagai dasar kekuatan iman mereka. Betul? Nah, syukur bahwa Allah pasti turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan baginya. Di sini tak dipersoalkan apakah orang tersebut benar mengasihi Tuhan atau tidaknya. Baiklah, tetapi pertanyaannya adalah mengapa sekarang Allah itu suka ikut-ikutan dalam segala perkara dengan kita. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Kenapa Allah itu suka ikut-ikutan dalam segala perkara dengan kita? Nah, ayat berikutnya ini akan menerangkan apa alasannya dia berbuat demikian. Apa alasannya Allah suka ikut-ikutan dalam segala perkara
dengan kita. Alasannya adalah ayat 29 dan ayat 30. Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Ya, jadi saudara, jawabannya dari pertanyaan kenapa Allah itu suka sok kepo atau suka ikut-ikut campur dalam kehidupan manusia ini, karena dia memang telah memilih Anda. Ya, kata sebab di sini ini menjadi jawaban dari pertanyaan tadi. Kenapa dia ikut campur dalam segala perkara? Sebab semua orang ya, yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Garis bawahi ini ya. Jadi dia memilih, dia menentukan orang-orang yang dipilihnya dari semula itu untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Siapa itu gambar anaknya? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Ini targetnya. Supaya Yesus, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Nah saudara, sekarang kita harus mengerti bahwa dia memanggil kita, dia memilih kita, dia juga memberikan ketetapan, dia menentukan sesuatu kepada kita. Apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita ketika dia memilih kita ini adalah rahasia yang amat besar dari Allah Bapa kita, saudara. Ya, jadi kalau orang-orang tidak mengerti tentang bahwa Allah ikut campur tangan karena dia memang memilih dan menentukan kita supaya kita diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya, mereka tidak akan mengerti tentang rahasia yang amat besar dari Allah Bapa kita. Amin. Nah, di sini ternyata dia atau Bapak mempunyai kehendak. Di sini Bapak mempunyai keputusan dari sejak sebelum dunia dijadikan, bahwa semua manusia yang mulai memberi respons, ya, yang memberi tanggapan kepada firman Tuhan, itu artinya orang yang mulai memberi respon kepada firman itu tandanya orang itu mulai hidup mengasihi Allah. Betul? Nah, ketika ada respon seperti itu, orang-orang yang merespon yang mulai mengasihi Allah ini sekarang ditentukannya. Ya, ditentukannya. Nah, kata ditentukannya dalam bahasa Inggrisnya pakai kata predestinated before the foundation of the world. Ya, nah di sini predestinasi, ya, ditetapkan bahwa ia akan dipanggil dan dibenarkannya. Dia memanggil, dibenarkannya, dan dimuliakannya, dan ditetapkan untuk dijadikan serupa dengan Yesus Kristus. Di sini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Allah ketika memanggil orang-orang percaya ini ya. Pertama, mereka dipanggil, lalu dibenarkan, dan dimuliakannya supaya jadi serupa dengan Yesus. Kenapa harus dibenarkan? Kita tahu semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Nah, semua orang, semua manusia sebelum dipanggil oleh Allah ini
mereka semua adalah keturunan orang berdosa dan punya status sebagai orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini ketika Allah memanggil mereka kembali dan orang-orang yang merespon panggilan Allah itu. Kapan Anda dipanggil oleh Tuhan? Ya, banyak orang yang ketika mengalami tekanan, pressing di dalam kehidupan kita ini. Lalu mereka mendengar ada yang menyapa. Marilah kepadaku, hei kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Betul? Dipanggil. Itu general calling, sudah. Panggilan umum. Jadi Tuhan melihat, Tuhan mencari orang-orang yang sedang punya beban di dalam kehidupannya ini. Lalu dia datang menghampiri mereka. Kamu sedang berbeban berat ya? Ya, kalau orang nanya, kamu sedang berbeban berat ya? Kasihan deh lu, gitu ya. Tapi kalau Tuhan enggak. Kamu sedang berbeban berat ya? Ikut aku. Ikut aku. Nanti bebanmu aku angkat sehingga kamu mendapat kelegaan. Nah, saudara, manusia ini kalau tidak diiming-iming, tidak ada janji yang menguntungkan, kadang-kadang tawaran untuk diajak itu nggak mau, betul? Nanti kalau ada iming-imingnya, ada janjinya, ada untungnya, biasanya getol, betul nggak ya? Nyari, betul? Nah, tapi kalau dia memandang, ikut Yesus untungnya apa ya? Makanya Tuhan pakai trik ini. Diiming-iming dulu. Ya, dijanjikan dulu. Mau ikut aku? Tak kasih kelegaan dalam hidupmu. Ikut aku, bebanmu aku lepaskan. Entah itu penyakitmu, entah itu utangmu. Lah, biasanya itu kan dialami oleh anak-anak Allah atau orang-orang percaya yang baru kenal Tuhan. Wah, cinta mula-mula dengan Tuhan itu, wah disinilah saudara. Ketika Anda menjadi baby Christian, ya menjadi bayi-bayi rohani, wah saudara, itu si inang pengasuh, ya mami Anda, bapak Anda, nggak tega, nggak tahan kalau lihat anaknya nangis, tuh, ya hatinya apa? Ini anak butuh makan, ini anak butuh minum, ini anak butuh tidur, ini anak kedinginan, ya. Jadi dia coba untuk menolong, untuk menolong dan menolong, ya. Nah, itulah ketika Anda ada di dalam fase panggilan umum tersebut. Nah, ketika Anda sudah mulai dipanggil, Anda merespon panggilan itu, Anda ada di dalam panggilan itu, Allah mulai membuat progres dalam hidup Anda, ya. Lalu Allah membuat suatu proses. Progresnya apa? Yang pertama, Anda dibenarkan lebih dahulu. Amin. Dibenarkan. Nah, dimulai dari berpikir benar. Dikasih tahu firman, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi banyak kata telah yang dikerjakan oleh Tuhan sehingga kita tahu kebenarannya. Sampai akhirnya kita bisa berkata, oh begitu toh. Oh jebule saya ini sudah dibayar semuanya. Bebanku ini sudah dilepaskan semuanya. Firman itu memerdekakan Anda. Ya, nah disinilah firman itu adalah kebenaran yang membuat Anda bisa berpikir benar. Dan karena Anda berpikir benar, Anda akan melakukan yang benar. Sehingga hidupmu jadi benar. Amin. Nah, jadi progres awal adalah dikoreksi. Dibenarkan oleh Allah. Ya, dijadikan menjadi benar seperti Dia. Nah, setelah itu, mereka yang dibenarkan, mereka juga akan dimuliakan. Dimuliakan. Anda ingat ketika Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, dalam Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus itu pernah berkata kepada Bapaknya, Bapak, aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, supaya mereka sama menjadi mulia seperti kita satu. Betul? Nah, disinilah saudara,
Anda nggak bisa menjadi orang mulia kalau tidak menerima kemuliaannya Tuhan di dalam kehidupan Anda. Kemuliaanmu bukan karena Anda berbuat baik. Kemuliaanmu karena Anda mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan Anda. Dengan menyadari bahwa Anda telah menerima kemuliaan itu, sekarang Anda punya status baru. Aku adalah orang mulia. Amin. Siapa di sini sudah menjadi orang mulia? Angkat tangan coba. Ya, sudah. Wow. Tapi nanti Anda lihat, kalau doa, apakah Anda masih menghina diri Anda? Tuhan, siapakah aku ini? Aku ini hanya cacing dan tanah liat. Tuhan, aku ini hina loh. Gitu ya. Siapa yang masih ngomong begitu? Itu artinya kesadaranmu menjadi orang mulia hilang. Betul? Karena apa? Anda melihat kondisimu yang masih hina itu. Nah, di sini saudara ya, setelah dibenarkan, sekarang kita dimuliakan. Jadi Anda menjadi mulia bukan karena Anda berbuat baik. Modal awalnya adalah terima dulu apa yang diberikan. Roh kemuliaan itu diberikan pada kita dalam hidup kita. Yaitu kemuliaannya Yesus. Jadi aku telah dibenarkan, aku telah menjadi mulia. Ketika Anda mengakui sebagai orang mulia, Anda punya pikiran mulia, betul? Tindakanmu nanti juga tindakan yang mulia. Di daerah orang mulia itu punya rule sendiri, ya. Beda dengan di daerah orang hina, amin. Seperti orang miskin atau orang kolong melarat gitu ya. Terus diangkat anak oleh orang kaya, kolong merat. Lah, dari kolong melarat lalu pindah jadi kolong merat, itu enggak itu. Lah, dulu kolong jembatan, sekarang tinggal di istana. Lah, dulu kalau di kolong jembatan sudah mau makan kakinya diangkat di atas kepala orang dan sebagainya, itu enggak masalah, yang penting perut kenyang, betul? Ya, itu kolong jembatan, itu enggak ya? Nah, tapi ketika di istana, apakah Anda boleh bertindak seperti itu? Ada aturannya, betul enggak ya? Nah, kenapa Anda disalahkan ketika Anda masih berperilaku seperti waktu Anda di kolong jembatan itu? Karena Anda sudah pindah daerah mulia, amin. Berpikir mulia, di tempat ini punya rule sendiri, punya aturan sendiri, punya cara sendiri, amin. Coba mulai sadarin tiap hari, aku orang benar, aku orang mulia. Tiap hari coba ngomong seperti itu. Kesadaranmu akan membentuk pikiranmu, kesadaranmu akan membentuk perilakumu. Amin. Karena apa? Ketika Anda mengaku sebagai orang mulia, lalu Anda berbuat hina, pasti ada yang nggak enak di hati ini ya. Masa orang mulia nyolong, masa orang mulia nyopet, itu enggak itu? Nanti pasti ini pasti salah ini, betul nggak itu? Walaupun nggak ditegur, betul nggak itu? Walaupun nggak diancam, walaupun nggak dikejar-kejar polisi, ya, Anda ketika mau melakukannya itu ada sesuatu. Itu bukan bagian dari orang mulia. Itu bukan pekerjaan orang mulia, betul? Pekerjaan orang mulia apa? Nah, membagi-bagi sesuatu. Orang mulia, betul nggak itu? Nah, itu beda nih. Mendoakan, ya loh, orang lain, menasihati orang lain, itu pekerjaan-pekerjaan yang mulia yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia tersebut. Amin. Jadi ada beberapa hal yang dikerjakan dalam progres ketika Anda dipanggil oleh Allah, ya. Dia memanggil, dia menetapkan Anda, tapi sebelum ketetapan itu diberikan, dia koreksi dulu hidup Anda. Tahukah Anda bahwa Anda adalah orang benar, Anda adalah orang mulia. Ketika kita sudah ada di level ini, kesadaran sebagai orang benar, kesadaran sebagai orang mulia sudah tertancap, tertanam di dalam kehidupan Anda mulai ngerti, kenapa Tuhan jadikan saya begitu indah? Kenapa Tuhan jadikan saya begitu elok? Kenapa Tuhan jadikan saya begitu mulia? Betul? Coba saudara kalau Anda flashback dalam kehidupan Anda. Ya, saya kadang-kadang berpikir juga,
Ketika saya sudah mulai ada di level seperti ini, saya mulai bersyukur. Ya, syukurnya apa? Kenapa Tuhan angkat saya seperti ini? Ada di level seperti ini. Karena kalau saya bandingkan dengan kehidupan saya lebih dahulu, gitu loh, saudara, itu antara bumi dengan langit. Nah, ketika Tuhan mendandani, ketika Tuhan mengubah, menjadikan kita indah seperti ini, pasti ada maksudnya dong. Tapi banyak orang nggak pernah berpikir di situ. Yang penting saya sudah jadi indah. Yang penting saya sudah enak. Betul? Yang penting saya sudah mulia. Nggak mau tahu. Kenapa dia panggil Anda? Kenapa dia pilih Anda? Ada ketetapan. Ya, ada satu hal yang ditentukan. Sejak sebelum dunia dijadikan, ternyata yang menciptakan Anda itu sudah punya ketetapan dalam hidup Anda. Sehingga dia mengejar Anda, memulihkan Anda. Nah, setelah dipulihkan, layak untuk melanjutkan programnya Allah. Sekarang tergantung kita. Mau tahu nggak tentang plannya Allah berikutnya? Ya, mau tahu nggak tentang rencana Allah berikutnya di dalam kehidupan kita ini? Nah, saudara, kita lihat saudara bahwa Allah itu ternyata punya perhatian dalam kehidupan kita ini sejak dulu. Perhatikan di sini. Sebentar bahwa di dalam Alkitab kita, ternyata ada hal yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Ada pula hal-hal yang telah ditetapkan sejak dunia dijadikan. Oke, malam hari ini kita mau main kata dulu ya, sebelum kita masuk pada intinya. Jadi kalau Anda membaca di dalam Alkitab, ternyata ya ada dua istilah yang dipakai dan ini punya makna yang berbeda. Satu adalah kata sebelum dunia dijadikan. Yang kedua adalah sejak dunia dijadikan. Betul? Nah, jadi ini sebelum ya. Jadi sebelum dunia dijadikan, yang kedua sejak dunia dijadikan. Jadi sebelum dan sesudahnya gitu loh, ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama tentang sebelum dunia dijadikan. Apa artinya sebelum dunia dijadikan itu? Ya, apa artinya? Kita lihat beberapa ayat di dalam firman Tuhan yang memberitahu di situ ada kata tentang sebelum dunia dijadikan. Ya, ada kalimat seperti itu dalam ayat tersebut. Contoh dalam Yohanes pasal 17. Ayat 24. Nah, ini yang sudah saya kutip sedikit tadi tentang rencana Allah memuliakan ya kita. Nah, perhatikan, ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Di sini ada kalimat sebelum dunia dijadikan. Tentang apa? Ya, tentang informasinya adalah ya, di mana Yesus mengatakan, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang umum kadang-kadang kita gunakan ya, bahwa Yesus itu adalah anak Bapa yang dikasihi, betul? Ya, salah satunya ketika Yesus sedang dibaptis, lalu langit terbuka. Dari atas itu, lalu ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. 2 kali ya. Nah, ketika di Gunung Tabor, di situ Petrus, ya, Yohanes dan Yakobus, dia menyaksikan Yesus juga di situ, disertai oleh Musa dan Elia, ya. Nah, di situ muncul ya. Nah, Musa ya. Nah, disitulah Yesus kelihatan. Lalu dengar suara lagi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Cuman di bagian yang kedua ini
Ada tambahannya kalimatnya. Dengarkanlah dia. Ya, yang pertama ketika di tempat umum di Sungai Yordan itu nggak ada kata dengarkanlah dia. Cuman informasi, ini anakku yang kukasihi. Tapi ketika sama murid intinya itu, 3 murid itu, ya, Bapak katakan, dengarkanlah dia di situ. Nah, saudara, kapan Bapak itu mengasihi Yesus? Ya, kapan Bapak itu mengasihi Yesus? Ternyata Allah Bapak itu mengasihi Yesus sebagai anaknya, bukan ketika dia lahir, setelah lahir dari Maria, dan setelah ada di bumi. Ternyata sebelum dunia dijadikan, Bapaknya itu sudah mengasihi Yesus. Ditanya begini, siapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya? Bukan Allah Bapa, tapi Tuhan Yesus, betul? Jadi awalnya Yesus sama dunia duluan mana? Duluan Yesus, betul? Duluan Yesus. Yesus lebih dahulu ada bersama dengan Bapaknya. Dan ketika Yesus bersama dengan Bapaknya, Bapaknya sangat-sangat mengasihi anaknya itu. Sehingga disebut anak tunggal Bapa penuh dengan kasih karunia. Amin. Itu sebutan daripada Yesus. Anak Bapa penuh dengan kasih karunia. Itu sebutan daripada Tuhan Yesus. Kapan itu? Sebelum segala sesuatu ada, hubungan antara bapak dengan anak itu begitu mengasihinya. Anak mengasihi bapaknya, bapaknya mengasihi anaknya. Sehingga Yesus dalam doanya tadi bilang, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Nah, baru setelah itu Yesus menciptakan segala sesuatu. Jadi sebelum dunia dijadikan, Bapak telah mengasihi Yesus. Amin. Jadi nanti kalau Bapak sudah mau jelaskan, Anda harus cerita dulu nih tentang duluan mana ciptaan sama Yesus. Ya, kapan Yesus keluar dari Bapaknya. Anda harus bisa menjelaskan itu lebih dahulu. Dan bagaimana hubungan daripada Bapak dengan Yesus. Sehingga Yesus itu punya gelar anak tunggal Bapa penuh dengan kasih karunia-Nya. Amin. Ya. Nah, terus ayat berikutnya. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, ayat ini lebih rumit lagi nih. Rumitnya bagaimana? Ya. Kita tahu secara umum kalau Anda membaca Kejadian pasal 1, manusia itu kan diciptakan oleh Allah pada hari ke-6. Betul? Hari ke-6. Hari ke-6. Betul? Manusia diciptakan pada hari ke-6. Lalu pada hari ke-7 Allah beristirahat. Sebelumnya Allah menciptakan apa? Banyak hal. Betul nggak ya? Langit, bumi, dan segala isinya. Duluan mana? Duluan mana? Kelihatannya duluan dunia ya. Kelihatannya seperti itu. Bagaimana menjelaskan ayat ini sekarang? Kalau kita ya punya pandangan seperti apa yang tertulis dalam kitab Kejadian. Bagaimana dengan ayat Efesus 1 ayat 4 ini? Sebab di dalam Dia ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya.
Kapan dia telah memilih kita? Di sini sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, ternyata Allah Bapa sudah memilih Anda. Ya, sudah memilih Anda. Pak, apa ini enggak kebalik? Kan kita ada setelah dunia ada. Nah, ayat ini kan diawali dengan bagian A-nya, perhatikan di sini. Nah, sebab di dalam Dia, ya, Allah telah memilih kita. Ya, nah di dalam Dia kita tahu sebelum Adam ada di muka bumi ini, Adam sudah ada belum? Sudah ada belum? Sebelum Adam, ya, ada di Taman Eden itu, Adam sudah ada belum? Adam sudah ada belum? Nah, saudara, kita Anda bisa membedakan begini loh. Ya, yang dibuat oleh Allah atau Tuhan Yesus ketika di Kejadian pasal 1 itu, Allah, Tuhan Yesus itu kan setelah ada embun yang naik, lalu turun gerimis gitu ya, hujan, lalu tanah mulai basah. Lalu Allah membuat manusia, betul? Membuat manusia itu dari debu dan tanah. Anda tahu, debu dan tanah itu materi dari apa? Bahan apa? Bahannya daging, betul? Bahannya daging. Jadi kalau orang mati, kadang-kadang kalau saya menguburkan orang mati, saya kutip ayat mengatakan debu kembali kepada debu, betul? Kamu berasal dari debu, sekarang baliklah ke debu. Apa yang saya maksud debu kembali kepada debu itu? Itu tubuh daging yang ditanam, tubuh daging yang dikuburkan di tanah itu, betul? Tapi kita tahu roh kembali kepada Allah. Rohnya siapa? Rohnya manusia itu. Inti manusia itu bukan casingnya. Inti manusia itu bukan dagingnya. Tapi inti manusia itu adalah rohnya. Amin. Nah, ketika manusia itu berdosa, dikatakan manusia itu disconnection. Putus hubungan dengan Allah. Secara apa? Secara roh, betul? Rohnya terputus dengan Allah. Rohnya, betul? Karena dosa di situ. Nah, di sini sekarang kita mulai mengerti sedikit ya. Jadi kalau orang bilang, Pak, itu dalam Kejadian kan manusia dibuat setelah. Kok di sini kita dipilih sebelum? Apakah kita ada sebelum dunia itu ada? Betul, kita sudah ada sebelum dunia itu ada. Amin. Di mana kita dulu? Kita dulu ada di dalam bapak leluhur kita. Itu bahasa Alkitab. No? Istilah di dalam Alkitab. Ada di dalam pinggang bapaknya. Di dalam pinggang bapaknya. Ada di dalam casing ya, bapak leluhur kita. Itu istilah Alkitab. Siapa? Ya engkong Adam. Nah, Adam ada di mana sebelum dia ditaruh di bumi itu? Sebelum dia dibuatkan casingnya dari debu dan tanah, Adam itu ada di dalam Yehova, ada di dalam Yahweh, ada di dalam Yesus. Maka untuk mengeluarkan Adam itu, lalu Tuhan Allah itu menghembuskan ruah, menghembuskan roh ke dalam patung Adam itu, betul? Ketika dihembuskan nafasnya Allah itu, maka patung itu disebut oleh Allah menjadi makhluk yang hidup. Amin.
Inti Adamnya sekarang ada di situ. Nah, saudara, nah dari penjelasan ini sekarang kita nangkep. Kalau Efesus 1 ayat 4 ini mengatakan bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, artinya saya sekarang tahu bahwa saya ini sudah ada sebelumnya, sebelum dunianya ada. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20. Di sini juga ada istilah atau kata dunia dijadikan, ya. Yuk kita baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, sini ya. Ada kata ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Siapa ia di sini? Ia di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Ya, kalau saya ganti dengan kata Tuhan Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, tadi yang awal tadi ya, bahwa Yesus itu dikasihi oleh Bapaknya sebelum dunia dijadikan. Ya, ternyata Tuhan Yesus itu juga dipilih oleh Bapaknya sebelum dunia dijadikan. Tentang hal apa? Tentang hal penebusan. Amin. Kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, ya? Bukan dengan barang fana, bukan dengan perak, ya, dan emas, melainkan dengan darah yang. Saudara, tentang pengorbanan Yesus Kristus ini ternyata sudah, ya, disepakati, sudah ditentukan oleh Bapaknya, ya, ditunjuklah Yesus ketika dunia ini belum ada. Ya, ketika dunia ini belum ada. Nah, saudara, jadi ketika dunia ini belum ada, kita lihat nih, jadi sudah ada. Dalam Bapak ini sudah punya plan tentang darah Kristus ini. Nah, saudara, mungkin Anda berpikir begini. Ya, namanya dunia dan segala isinya itu termasuk alam roh sebenarnya ya. Dunia roh dan sebagainya. Jadi termasuk malaikat-malaikat pada waktu itu belum ada. Rencana Allah untuk mengorbankan Yesus dan darah Yesus itu menjadi jaminan penebusan, itu sudah dilakukannya sebelum segala ciptaan itu ada. Artinya apa? Termasuk Lucifer itu belum kudeta. Karena apa? Karena belum ada Lucifernya, malaikatnya belum ada. Malaikat itu juga ciptaannya Yesus, bukan? Jadi sebelum Yesus menciptakan segala sesuatu, ketika cuma ada Bapak dan Yesus itu, serta anaknya yang dikasih itu, ternyata pernah terjadi dialog antara Bapak dengan anak itu. Banyak hal yang didiskusikan bersama-sama. Salah satunya adalah tentang pengorbanan Yesus itu. Ya. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan, ya, menggambarkan apa sih sebenarnya yang terjadi ketika itu sampai akhirnya Yesus itu harus mengorbankan darahnya sebelum dunia dijadikan. Jadi ketika Bapak dan Yesus itu, ya, dan anaknya itu sedang kongko, sedang ngobrol, ya, di tahta Allah Bapak itu mulai gini. Nah, nanti kamu boleh ciptakan segala sesuatu. Kamu boleh jadikan apa saja.
Baik di alam roh maupun di alam materi. Semuanya aku berikan kepadamu. Ya, otoritas itu aku delegasikan kepadamu. Supaya kamu menjadi sang penciptanya nanti. Ya, Tuhan atas mereka semuanya. Nah, kira-kira apa saja yang kamu mau buat? Nah, si anak itu mulai berkreasi ya. Dia lapor pada bapaknya, Pak, kalau aku bikin langit itu ya, itu membentang begitu luas tuh gimana? Nanti supaya Pak Simon itu menciptakan laguku pandang langit penuh bintang bertaburan. Ya, gimana itu? Bapaknya cuma mengangguk bagus, 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 bagus. Ya, tapi untuk mengerjakan, apa namanya, untuk merawat semuanya ini kan butuh makhluk-makhluk yang nanti membantu saya. Gimana kalau nanti saya ciptakan malaikat berlaksa-laksa? Ya, bermiliar-miliar malaikat. Bapaknya bilang, oke. Nanti malaikat itu akan kita bagi menjadi 3 bagian dengan 3 tugasnya. Ya, ada pembawa berita, ya, menjadi malaikat berperang, lalu menjadi malaikat yang punya seni, art, ya. Dan nanti itu yang akan melakukan bongkar pasang, ya, semua bangunan-bangunan yang di alam roh itu. Oh gitu, bapaknya, wah, ya smart, bagus tuh cara berpikirnya, gitu. Aku setuju. Ya, setelah banyak hal diungkapkan oleh si anak ini kepada bapaknya, lalu bapaknya bilang begini, ya, segala sesuatu yang diciptakan itu harus diuji, betul enggak? Di mana idenya kan bagus, rencananya bagus. Seseorang menciptakan sesuatu pasti untuk sesuatu yang bagus, dong. Contoh ya, orang bikin mobil, tujuannya adalah untuk supaya bisa membawa kita, ya, membantu kita dalam perjalanan lebih cepat, betul? Nah, tapi sebelum layak pakai, mobil itu pasti dites, betul? Ya. Nah, apakah langsung jadi seperti itu? Enggak. Kadang-kadang kan ngalami fail, gagal, gitu ya. Nah, lalu bapak itu menawarkan kepada anaknya, gini, semua yang kamu ciptakan, nanti kan diberi kemerdekaan. Jadi kalau orang bilang, malaikat itu nggak punya free will, itu omong kosong. Malaikat itu punya kehendak. Semua makhluk itu punya kehendak. Ketika kehendaknya itu diberikan dengan merdeka kepada mereka, apakah mereka itu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan? Gimana kalau dia mikir sendiri tidak sesuai dengan plan yang kamu buat? Ya, sehingga merusak tatanan. Ya. Nah, kalau yang seperti itu, barang-barang yang gagal itu pasti disingkirkan dong. Disebut barang retur, enggak apa namanya, barang gagal gitu loh. Betul? Nah, barang gagal itu nanti gimana nih nasibnya? Semua makhluk ciptaan itu kan kalau gagal nggak langsung dibuang gitu aja dong. Harus ada yang perbaiki. Harus ada yang mengembalikan supaya pulih. Bagaimana caranya? Harus ditebus. Ya, harus ditebus. Dengan apa? Nah, dengan darahmu. Dengan darah. Nyawa dibayar dengan nyawa. Kegagalan itu identik dengan pemberontakan. Pengorbanan itu identik dengan ketaatan. Amin. Yang berontak itu harus dibayar dengan ketaatan. Yang taat itu harus mengorbankan sampai mencucurkan darah. Dan darahnya itu menjadi jaminannya nanti. Itu darah siapa? Ya nggak ada yang lain kecuali kamu. Jadi Bapak menentukan memilih Yesus sebelum dunia dijadikan supaya Yesus menjadi tumbal. Betul? Darahnya nanti menjadi jaminan keselamatan bagi segala makhluk.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya mengambil satu pandangan bahwa ini terjadi sebelum iblis ada. Karena hati Bapa itu menurut Kolose 1, 19-20. Darah Yesus itu bukan hanya jaminan untuk manusia yang telah diperdaya oleh iblis sehingga jatuh. Tapi darah Yesus itu juga untuk si iblisnya juga. Betul? Nangkep saudara maksudnya. Jadi hal ini terjadi sebelum iblisnya itu, Lucifer itu jadi iblis. Jadi target daripada penebusan itu termasuk nanti kalau ada malaikat yang gagal. Bukan hanya manusia. Sebelum dunia dijadikan. Wah, untung hari ini hadir katanya. Ya, nah ini penting. Perkara-perkara seperti ini dipahami. Kalau nggak mengerti tentang hatinya Bapak, plan Bapak dari awal, kenapa Yesus sampai ditentukan sebelum dunia dijadikan. Maka ketika Kolose 1, 19-20 itu kita beritakan kepada banyak orang. Banyak orang kan mencemooh, kurang kerjaan. Ngapain nginjilin mereka? Tapi dengan kita mengetahui hati Bapak, sampai dia pilih anaknya seperti itu. Sekarang kita tahu siapa yang sesat. Betul nggak ya? Nah, kita menjalankan misi Bapak, betul? Buat apa Yesus disalibkan? Buat apa Yesus mengucurkan darahnya? Untuk menebus segala makhluk. Supaya boleh kembali kepada Bapa. Itu kalau mau merespon. Di antara manusia ada yang tidak mau merespon, bukan? Karena sombongnya. Di kalangan para iblis juga ada, khususnya Lucifer dan Abaddon. Dia sudah terjerat dengan cara berpikirnya. Dengan kesombongannya, dengan arogansinya. Sehingga ketika ditawarkan pertolongan itu, dia menginjak-injak tawaran daripada Tuhan itu. Dia nggak mau. Dia memilih untuk menyerang. Dia pilih untuk melawan Allah. Tapi masih ada target yang lain. Sepertiga daripada pasukannya. Itu target kita. Betul? Yang boleh juga kita tawarkan tentang solusi untuk kembali kepada Bapak. Bapak ingin berdamai. Darah Yesus itu kuncinya. Amin. Nah, saudara, ayat pendukungnya bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13, ayat yang ke-8. Nah, ini lihat ya. Semua orang yang tinggal di bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam Alkitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya, di sini ada kata anak domba yang telah disembelih. Cuman saudara, ayat ini kayaknya pengertiannya jadi beda. Karena apa? Yang dimaksud sejak dunia dijadikan itu adalah nama orang yang tertulis di sini ya, dalam buku kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Artinya orang bisa beranggapan anak domba itu telah disembelih ketika dia menjadi manusia, ya, waktu dia di bumi selama 33,5 tahun itu. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, all who dwell on the earth will worship him, whose name have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Ya, nah ini beda artinya ya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia tekanannya tentang catatan nama-nama manusia di dalam Alkitab kehidupan sejak dunia dibentuk atau dijadikan. Tapi dalam Alkitab bahasa Inggrisnya tadi tekanannya berbeda, yaitu kepada Yesus telah tersembelih sejak bumi mulai dibentuk. Sejak bumi dijadikan.
dijadikan. Nah, ya. Nah, saudara, ya kita lihat ke situ. Jadi Yesus itu disembelih di situ itu ya. Nah, sekarang kita lihat kata sejak dunia dijadikan. Matius 13 ayat 34 sampai ayat 35. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ya, nah saudara, Injil, dengarlah, lah itu mulai ya diberikan sejak tersembunyi ya mulai disingkapkan sejak dunia dijadikan. Nah, saudara, kita perhatikan ya di sini. Banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah ketika manusia itu telah menjatuh dalam dosa. Allah berusaha untuk Nuh, dipilih Abraham, dipilih Musa, dipilih nabi semuanya gagal ya. Akhirnya Yesus diturunkan ke muka bumi. Menjadi sang firman itu sendiri. Jadi para nabi itu memberitakan firman. Tapi Yesus itu adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin. Nah sekarang kita sebagai orang percaya kita menerima misi amanat agung. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Amin. Nah, Injil yang diberitakan itu dulu tersembunyi. Kalau istilah Paulus dikatakan, itu rahasia yang berabad-abad tersembunyi, betul? Yang harus diberitakan oleh gereja Tuhan kepada semua, baik yang ada di alam roh maupun yang ada di alam materi. Sejak dunia dijadikan. Tentang apa? Tentang berita Injil, tentang berita keselamatan. Yuk, Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kerajaan apa ini? Kerajaan 1000 tahun. Untuk siapa? Untuk orang-orang khususnya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, disinilah setiap orang yang percaya sekarang ada janji. Sejak dunia dijadikan itu, ada satu kerajaan yang dibawa turun oleh Tuhan Yesus. Startnya ketika Yesus turun ke bumi, Yesus membawa kerajaan itu. Ya, ketika murid-muridnya tanya, tunjukkan kerajaan itu. Kamu nggak tahu ya, kerajaan itu sudah ada pada kamu. Kamu sudah ada di dalamnya juga. Percaya kepada Yesus artinya pindah kerajaan. Dari kerajaan dunia, pindah kepada kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu, ya, mulai dari Yesus datang, ini terus, update terus. Sampai kapan? Sampai nanti benar-benar Yesus itu dirajakan. Ya, Yesus itu dirajakan. Kalau orang bilang, Yesus sudah menjadi raja. Oh, belum. Yesus sudah menjadi Tuhan, betul. Karena sudah ada ayatnya. Nah, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus. Kapan Yesus dijadikan raja? Ketika Bapaknya nanti membuka sebuah pesta perjamuan besar. Disitulah Yesus dinobatkan menjadi raja. Betul? Jadi kalau Yesus hari ini sudah jadi raja, kenapa dinobatkan lagi? Aneh. Nangkap ya? Nangkap ya? Nah, kalau kita memuji, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Raja yang mana? Nah, di sini ya, pengertiannya bukan raja yang sudah dinobatkan dalam kerajaannya itu. Ini skop hatimu.
Yesus yang ada di dalam hatimu itu jadikan raja. Meraja. Betul? Biar perintahnya itu terus mendengung dalam hidupmu. Jadikan dia Tuhan dalam hidupmu. Jadikan dia raja di dalam hidupmu. Dalam skop pribadi, dia sudah jadi raja dalam hidupmu. Tapi untuk raja di kerajaannya, dia belum dinobatkan oleh bapaknya. Catat baik-baik. Ya, nah, jadi nggak salah sih kalau hari ini bilang, Tuhan engkaulah rajaku, Yesus engkau rajaku, gitu ya. Raja apa? Saya kalau memimpin orang dalam kelahiran baru, ya, undang Yesus masuk dalam hatimu, jadikan dia Tuhan dan raja di dalam hidupmu. Ya, jadi saya tidak bilang dia raja atas kerajaannya, tidak. Nanti pelajarannya nabrak. Nah, di sini, sampai di sini ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya sudah, review lagi. Gitu. Pak Gideon tadi ngomong apa gitu ya. Nah saudara, jadi terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya. Nah saudara, kerajaan nanti itu kerajaannya Yesus. Nah kita orang percaya yang masuk dalam kerajaan surga itu, nanti kita boleh menerima kerajaan itu. Kalau Yesus dinobatkan menjadi raja, kita pun nanti jadi raja juga bersama Yesus. Memerintah bersama dengan Yesus. Kata memerintah itu artinya Anda jadi raja, betul? Raja besarnya, raja di atas segala rajanya adalah Yesus. Anda raja-raja kecil. RT itu raja bukan? Pak RT itu raja enggak? Raja. Betul enggak loh? Rajanya Indonesia kan Pak Jokowi, betul enggak ya? Betul? Nah, rajanya DKI siapa? Nah, sekarang diganti Pak Heru. Dari Pak Anies diganti Pak Heru, betul enggak loh? Nah, rajanya Blitar siapa? Bukan Pak Among. Raja Blitar ya bupati atau wali kota ya. Wali kota yang ada di Blitar. Nah, itu rajanya sana. Pemimpin-pemimpin teritorial daerah-daerah itu, ya, itu raja sebenarnya. Raja-raja provinsi, raja-raja kabupaten, raja-raja kecamatan, raja-raja desa, raja-raja RW, raja-raja RT. Nah, Anda kepala rumah tangga, Anda raja juga. Pak Simon itu raja di rumahnya. Nah. Raja atas anak dan istrinya. Nah, pemimpinnya, betul gak ya? Nah, nanti di kerajaan 1000 tahun itu sama. Anda raja skopnya di mana? Itu tergantung level mahkotanya. Amin. Kalau kita banyak berbuat sesuatu, firman Tuhan katakan sabaslah sesuatu, ya hambaku yang setia, terimalah dan ikutlah memerintah atas 5 kota, atas 10 kota, atas 20 kota. Amin. Nah, tergantung nih kerajinan kita, ya, untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, lanjut ya. Lukas 11 ayat 50. Supaya dari orang-orang zaman ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, ya. Nah, sudah nyawa ganti nyawa, ya. Dan di situ terus Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita semua yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakannya, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya, nah, kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakannya. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Siapa? Yang enggak punya iman. Ya. Nah, terus Ibrani 9 ayat 24 sampai 26. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah bagi kepentingan
kepentingan kita. Ya, nah ini Tuhan Yesus masuk ke dalam hadiratnya. Ya, karena ini lanjutannya 25. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan dengan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ia ini dijadikan. Akan tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan korban dirinya. Ya, dengan korban dirinya. Oke, saudara. Jadi malam hari ini kita membahas dulu nih tentang istilah sejak, ya, sebelum dan sejak dunia dijadikan. Paling enggak udah punya gambaran ya. Kenapa ada istilah sebelum? Ya, kenapa ada kata sejak atau sesudah itu? Nah, saudara, ternyata nanti inilah yang akan menjelaskan dari Roma pasal 18 sampai ayat yang 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30 itu, ya. Tentang apa? Arti dari semula, ya. Ditentukan dari semula. Semula yang mana? Ya. Nah, untuk ini besok kita akan jelaskan lagi. Ya, silakan bergabung lagi supaya besok lebih mengerti ya. Apa maksudnya semula? Ditentukan dari semula itu apa? Oke? Makasih untuk kebersamaannya, untuk perhatiannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita